Hai semua, gua Wasa. Menyenangkan. Ya, Vivo Indonesia tahun ini amat sangat menyenangkan, terutama buat kita para tech entusias, karena ngebawa flagshipnya itu nggak cuma satu, tapi ada 3 nih yang gue pegang. Ada Vivo X100, Vivo X100 Pro, dan ini handphone lipatnya Vivo X43 Pro. Ya, walaupun kita sama-sama tahu lah ini handphone semuanya itu udah launching lumayan lama dan ada beberapa tech reviewer juga yang udah ngebahas, cuma tetap aja itu kan garansinya nggak resmi ya. Agak deg-degan juga sama emailnya pula. Kalau yang ini tuh udah pasti resmi dan aman dipakai seterusnya. Cuma di sini kita fokusnya ke X100 sama X100 Pro aja dulu ya. Aslinya dua handphone ini tuh sebenarnya beda tipis-tipis aja. Fisiknya dulu deh, sebenarnya tuh tebelnya juga beda ya, karena baterainya yang X100 ini 5000 mAh, sedangkan yang X100 Pro ini 5400 mAh. Tapi yang ngebedain secara kasat mata itu kalau teman-teman ini tuh ada di frame lensa belakangnya yang bagian warna silvernya ini yang ngebentuk bulan sabit. Yang X100 dia tebelnya itu di sebelah kanan, yang X100 Pro tebelnya itu di bagian bawah. Semoga kalau teman-teman lagi ke mall gitu ya, terus ngeliat ada orang-orang yang pakai handphone si Vivo ini, udah bisa bedain mana yang X100 biasa sama yang X100 Pro. Terus yang ngebedainnya lagi kalau mau ditelusurin lebih lanjut adalah yang X100 Pro ini dia tuh ada wireless charge, sedangkan yang X100 aja ini tuh nggak ada. Terus bedanya lagi yang X100 Pro ini yang seri tingginya ngecasnya 100 watt flash charge, sedangkan yang X100 aja dia bisa 120 flash charge. Nanti lebih detailnya pas bagian baterai ya kita bahasnya. Sementara keduanya ini juga pakai teknologi baterai yang sama, yakni Blue Volt teknologi yang udah dites sama Vivo di labnya sana. Ya aman-aman aja selama pengetesan, ngecas cepet kayak gini juga ampuh gitu loh. Kita lanjut ke X100 Pro-nya, karena ini handphone yang lebih sering gue pakai selama pengujian. Handphone ini berasa banget solid di tangan, berasa handphone mahal beneran, cuma bagian belakangnya ini agak-agak licin sebenarnya ya. Nah, ngakalin ya, teman-teman bisa pakai casing bawaan yang punya gripnya ternyata asik ini. Jadi nggak bikin gatel juga pengen buru-buru ganti case-nya. Terus dipegangnya juga makin enak, jadinya nggak licin lagi. Bump kamera belakangnya kan ini bisa dibilang gede banget ya, gede dan tebel. Untungnya casing bawaannya ini tuh ngelindungin sampai ke frame silvernya si bulan sabitnya ini. Jadi kalau teman-teman naruh telentang handphonenya, kayak gini tuh masih aman. Nah, selain case bawaan, di dalam paket penjualannya juga komplit semua ya, standar handphone zaman sekarang yang masih komplit gitu ya. Sampai kepala charge yang 120 watt flash charge. Dan dapat kabelnya juga C2C. Terus ngeliat layarnya juga ini parah sih asli guys, bagus banget gitu loh. Berasa ikonnya itu tuh nempel banget sama layarnya, jadi jaraknya tuh kayak tipis gitu loh. Soalnya spek layar sendiri itu LTPO AMOLED 120Hz. Ukurannya ini 6,78 inch 2800 x 1260 pixel. Atau kalau digampangin ya, ini tuh layarnya 1,5K. Di bawahnya 2K tapi di atasnya Full HD. Teman-teman kalau mau turunin resolusinya juga bisa biar baterainya lebih awet. Cuma ya kalau menurut gue sih buat apa ya? Sayang-sayang soalnya layar itu udah tajam kayak gini dan ngecas handphonenya juga cepet. Jadi ya udah enaknya tuh enjoy aja dengan resolusi defaultnya ini. Layarnya juga curve melengkung di bagian pinggirnya dan udah dapat anti gores bawaan. By the way, spek layarnya ini juga sama persis kayak Vivo X100 aja. Nyobain touch delay aman. Nih, gue main real drum juga asik-asik banget, nggak ada delay-delay acan. Dan di bawah sinar matahari juga masih kelihatan banget. Fingerprint pastinya di dalam layar. Oke, sekarang kita lanjut ke performanya dulu sebelum bahas kameranya. Chipset kedua handphone ini sama-sama pakai MediaTek Dimensity 9300. Yang Vivo X100 ini yang gue pegang, RAM-nya adalah 12GB, storage-nya 256GB. Ngehasilin skor Antutu hampir 2 juta guys, 1.980.000-an. Sedangkan yang Vivo X100 Pro ini RAM-nya yang 16GB, storage-nya 512GB, skor Antutunya dapat 2.064.000-an. Asli, sama-sama aja kenceng ini handphone mah, jadi bukan emang soal kamera aja. Nah, kalau urusan main game, gue tuh lagi demen-demennya sekarang main solo leveling. Game Genshin Impact, gue skip dulu. Main pas lagi ramean lawan musuh dengan grafik gue ubah paling tinggi, high gitu ya. Dan 60 fps masih smooth banget, nyaman gitu loh mata ngelihatnya. Dengan speakernya stereo dan yang bagian bawah juga nggak kehalangan tangan, jadi asik main game.
Ngetes SOT-nya dengan baterai yang 5400 ini bisa nyampe 11 jaman. Buat ngecasnya dari 2% sampai 100% cuma makan waktu 35 menit aja. Ini 100 watt loh ya, dengan baterainya 5400. Gimana yang X100 aja yang baterainya goceng dengan 120 wattnya? Pastinya lebih ngebut lagi, apalagi di awal-awal ngecas. Gue juga ada ngetes PC Mark 10, skornya dapetnya segini, sama Geekbench 6 juga skornya segini. Oke, pokoknya kalau buat gue pribadi ya, soal performa itu nggak penting untuk bahas FPS si paling teknis kayak gitu, nggak usah lah. Ini chipset kelas atas dari MediaTek. Buat teman-teman yang punya duit juga ya udah beli dan enjoy aja. Kalian juga pasti lebih seringnya kepakainya kamera, bukan buat main gamenya. Nah, makanya kita sekarang lanjut ke kameranya. Tapi sebelum itu, gue wajib ngasih tahu dulu nih ke teman-teman, saking fokusnya di kamera ya, Vivo X100 Pro ini juga ada chipset tambahan yang dinamain Vivo V3 chip khusus yang akan memanage sektor processing kamera foto ataupun video. Makanya nggak heran nih, gabungan antara Zeiss dan juga Vivo V3 chip ini tuh ngehasilin hasil kamera yang bagus. Jepret-jepret cepet, abis itu kita ngeliat processingnya juga nggak lama, langsung jadi gitu loh. Secara teknis, lensa depannya ini 32 megapiksel, baik yang X100 ataupun yang X100 Pro sama-sama aja. Lensa utamanya kece nih, yang 50 megapiksel ukurannya 1 inch. Tapi ini punyanya yang X100 Pro ya. Sensornya tuh Sony IMX989, ada OIS-nya. Lensa super wide angle-nya juga 50 megapiksel. Dan lensa telefotonya sama-sama juga 50 megapiksel, 4,3 kali optical zoom, 100 mm jauhnya. Jadi kalau teman-teman mentokin optikal segitu, tapi masih bisa lagi diterusin zoom digitalnya bisa nyampe 100 kali zoom. Nah, yang unik dari lensa-lensanya ini, di tiap ukuran lensa yang kita pilih itu tuh bisa ditap-tap lagi kayak begini. Yang lensa ultrawide itu 15 mm jaraknya. Nah, yang lensa 1 kali itu 23 mm, 28 mm, dan 35 mm. Yang lensa 2 kalinya 46 mm dan 50 mm. Terakhir yang lensa telefoto 100 mm, 135 mm, dan 200 mm. Pokoknya kalau teman-teman udah ngelewatin dari 4,3 kali atau lewat dari 100 mm itu tuh handphonenya langsung auto pindah ke mode digital zoomnya. Nah, tapi walaupun digital zoom gitu ya, lensa-lensa Vivo yang X100 Pro ini focal length-nya tuh jadi panjang. Jadi kalau teman-teman mau foto makro bisa manfaatin pakai lensa zoom-nya aja. Hasilnya gue bisa bilang natural parah sih ini. Bokehnya tuh ajib banget, gue demen. Terlepas menurut teman-teman bagus atau enggak ya, yang jelas hasilnya sih gue suka. Point and shoot tanpa harus ngerubah apapun juga hasilnya tetap oke. Cocok buat teman-teman yang udah berduit, pengennya tuh semuanya udah tinggal pakai aja karena ya udah ngebeli handphone ini dengan harga yang lumayan. Lihat juga nih, hasil foto-foto malamnya dramatis banget. Nggak lebay, nggak cuma asal diterang-terangin doang. By the way, mode-mode kameranya tuh kayak begini. Ada lumayan banyak. Yang kurang menurut gue cuma satu, nggak ada mode dual video nih.
Buat perekaman videonya yang lensa belakang bisa nyampe 8K 30 fps. Kalau teman-teman mau ultra stabilization-nya aktif, cuma mentok di 1080p 60 fps aja dan lensa ultra wide-nya tidak bisa. Mau pindah-pindah lensa belakangnya saat merekam tanpa harus nge-stop dulu, perekamannya itu bisa sampai resolusi 4K 60 fps. Ya, lensa belakangnya aja nih yang diubah. Tapi kalau teman-teman mau bisa flip ke lensa depan, mentoknya cuma di 4K 30 fps. 1080p 60 fps masih bisa bolak-balik depan belakang. Pokoknya cuma mentoknya di 4K 30 fps aja untuk teman-teman yang mau flip lensa depan, lensa belakang. Yang ajib, hasil kamera depannya nih menurut gue ya, yang mentok di 4K 60 fps. Gue udah ada nge-share ke IG Reels, ke IG Story juga ada, teman-teman bisa ngeliat lah pokoknya di IG gue. Hasilnya tuh jelas banget, jernih banget, dan detail gitu loh. Minyak-minyak bahkan apa ya, bekas-bekas jerawat gue juga kelihatan sih guys. Oke, ini adalah contoh video 4K 60 fps lensa depannya yang sempat gue share ke Instagram Story, yang gue bilang kalau ini penangkapan gambarnya itu bagus banget kayak pakai lensa belakang. Dan ini juga gue lagi ada di cafe outdoor, tuh jalanan ya. Penangkapan mic-nya bagus, suara gue yakin sih pasti masih lebih kedengeran karena gue udah ngetes dulu kan, dan udah gue share ke Instagram Story juga. Ini gue makin dekat sama jalanan. Oh ya, gimana suara gue? Masih bisa ketangkap dengan baik kan? Keren ini lensa depannya, sumpah. Cewek-cewek juga pasti demen ini. Gokil, detailnya bagus. Oke, lanjut ke lensa belakang. Oke, yang ini juga 4K 60 fps lensa belakangnya. Ada kaktus-kaktus, kita cobain autofokusnya. Wih, smooth bro. Ya, coba kita zoom ya. Ini 2x, habis ini zoom 4,3x. Oh, lensa optikalnya nih guys, yang Zeiss-nya detail banget, kayak makro jadinya ya. Gokil. Oke, kita bawa jalan kaki biasa. Oh iya, ini juga bisa pindah ke ultrawide. Ini 1x, kita ubah ke 0,6x. Oh, ada perubahan warna ya. Coba sekali lagi, 0,6, 1, tuh temboknya berubah ya. Yang kalau ke 1x dia lebih terang kayak sekarang, 0,6 dia agak gelap. Nah kalau yang ini 1080p 60 fps. Gua ngambil yang 1080p karena biar bisa di flip langsung ke lensa depannya. Kalau mau flipnya cuma mentok di 4K 30 fps pokoknya. Nah tapi kan gue dari tadi nyobainnya 60 fps, lensa depan, lensa belakang. Nah yang tadi lensa belakang kan 4K 60 fps nggak bisa di flip, makanya ini sekarang gue cobain yang 1080p 60 fps. Jadi biar bisa di flip kayak begini gitu. Ini tanpa harus nge-stop ya. Habis ini kita pindah lagi ke lensa belakangnya. Tuh, ini 1x 0,6. Ada perbedaan temperatur warna juga emang. Ya sih, walaupun sama-sama 50 megapiksel ya. 0,6, 1x, 2x, 4,3x. Wih, detail banget coy. Cakep banget nih pohonnya. Oh, kalau ini digital jadi kelihatan kayak agak-agak cat air ya. 10x tadi tuh. Yang nih digital gini 10x. Cakepan yang 4,3-nya, yang lensa ininya apa namanya? Lensa optikal itu. Oke, kalau begitu lanjut. Oke, last but not least, kedua handphone ini tuh masing-masing punya fitur IP68 tahan air dan debu. Terus buat update-nya gue dikasih tahu juga dijamin 3 tahun Android dan 4 tahun security patch. Kalian udah lihat semua skillnya handphone ini. Yang ngebedain banget Vivo X100 itu cuma di lensa telefotonya aja yang resolusinya itu 64 megapiksel dan optikalnya dia mentok di 3 kali aja. Tapi digital zoomnya sama, bisa nyampai 100 kali zoom. Kesimpulannya, kalau harganya tidak berubah saat gue syuting ini, gue dikasih taunya Vivo X100 ini harganya itu 11.999. Dan yang X100 Pro ini 16.999.000. Terpautnya lumayan jauh sih, lumayan mahal kalau menurut gue. Atau bisa bilang mahal sih, ya 5 juta soalnya selisihnya gitu loh. Tapi kalau ditanya buat gue pribadi nih jujur, gue sih cukup banget dengan Vivo X100 ini.
Perbedaannya kan balik lagi ya, kalau misalkan fokus di kamera, cuma beda di lensa telefotonya aja yang cuma bisa optical zoom 3 kali nih kalau yang X100. Kalau yang Pro-nya bisa sampai 4,3 kali. Sisanya ya sama semua. Baterai 5000 mAh menurut gue juga udah cukup dengan pemakaian harian dan ngecasnya juga sama-sama cepet. Tapi buat temen-temen yang nggak ada masalah sama harga si Vivo X100 Pro ini juga ya nggak apa-apa banget gitu loh. Soalnya walaupun ya sama-sama aja 50 megapiksel lensa utamanya, tetap aja ada bedanya di lensa Zeiss-nya ini yang mana tuh lebih canggih dengan ukuran lensa fisiknya. Ya fisiknya ini tuh 1 inci, jadi lebih gede gitu loh. Intinya perbedaan 5 juta menurut gue pribadi sih ya pastinya nggak kaleng-kaleng sih. Perbedaannya antara versi Pro sama yang non-Pro. Ya gimana balik lagi ke kebutuhan kita aja. Kira-kira teman-teman tuh duitnya cukup buat beli yang X100 Pro, bakalan tetap ambil yang Pro atau malah ngambil yang non-Pro? Coba tulis di kolom komentar biar kita diskusi bareng. Dan ya udah paling segini aja video yang bisa gue share-share pengalaman menggunakan Vivo X100 sama X100 Pro ini. Cuma ya emang lebih banyak yang Pro ini sih yang lebih gue pakainya karena ya lebih penasaran yang ini aja. Ternyata emang sebagus itu, tapi harganya ternyata beda 5 juta ya. Ya wis, terima kasih sekali lagi pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.